Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutorial kali ini saya akan menjelaskan panel untuk pengontrolan motor 3 fasa yang akan kita gunakan. Pertama mungkin saya jelaskan dulu komponen-komponennya. Ini adalah cam starter ya. Cam starter ini fungsinya seperti saklar untuk mengaktifkan sumber ketika posisi 0 ya, maka sumber tegangan belum mengalir. Ketika 1 maka sumber mengalir. Terus di bawah ini ada MCB 3 fasa ya. MCB 3 fasa ini difungsikan sebagai pembatas daya yang akan kita gunakan ataupun kita hubungkan ke rangkaian utama dari motor 3 fasa nanti. Terus yang ini adalah MCB 1 fasa yang akan kita hubungkan ke rangkaian kontrolnya. Terus di bawahnya ini adalah switch ataupun saklar untuk memilih posisi 1 dan 2. Biasanya ini bisa digunakan untuk memilih arah putaran, misalnya 1 itu searah jarum jam dan 2 berlawanan jarum jam. Ataupun pada panel listrik sendiri itu bisa kita gunakan, kalau di rumah-rumah itu bisa kita gunakan sebagai pemilih sumber tegangan. Misalnya 1 itu adalah PLN, 2 itu adalah genset ya. Dan selanjutnya ini ada saklar juga ya, saklar Y delta, pengasutan Y delta. Jadi kondisi awalnya adalah tidak terhubung Y ataupun delta. Ketika handle-nya pada posisi Y, maka dia akan menghubungkan motornya nanti pada hubungan Y. Begitu juga ketika delta, dia akan merubah hubungan motornya menjadi hubungan delta ya. Tinggal kita koneksikan nanti di 6 terminal ini sesuai dengan masing-masing inisialnya. Misalnya UVW pada motor 3 fasa, maka kita sesuaikan dengan UVW XYZ yang ada di saklar ini. Selanjutnya ini adalah dioda. Dioda ini dioda daya, kita fungsikan sebagai pengereman nanti, pengereman motor 3 fasa. Terus di sini ada saklar, ataupun push button sebenarnya. Push button ini adalah push button on, ini off ya, start, stop. Kalau yang jenis yang ini hanya memiliki satu kontak saja. Untuk yang on itu hanya kontak NO saja, sedangkan yang stop itu hanya kontak NC saja. Nah, sedangkan kalau yang seperti ini khusus untuk forward reverse ya, untuk forward dan reverse. Untuk forward dan reverse-nya memiliki 2 kontak. Jadi ada satu kontak NO dan satu kontak NC. Sehingga dalam satu komponen ini ataupun push button ini terdapat, ini ada 4 terminal, ini ada 4 terminal, ini juga ada 2 terminal. Kalau yang stop itu hanya NC saja. Makanya kalau di rangkaian ini ataupun di panel ini terdapat 8 ya, 8 terminal ya. Jadi 4 ada 10 ya, ada 4 4 2, ada 10 terminal ya. Kita bisa cek mana koneksinya ya, masing-masing push button ini dengan menggunakan multi ya. Ataupun kalau kita fungsikan di awal, misalnya kita bisa buka boxnya mana yang NO mana yang NC nya. Terus yang di bawahnya ini adalah limit switch. Seperti mungkin yang sudah saya jelaskan, limit switch ini fungsinya adalah untuk, misalnya ini adalah kita anggap sebagai conveyor, maka ada posisi minimum dan maksimum dari conveyor tersebut, sehingga ini akan mempengaruhi dari kinerja motor 3 fasanya, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan jarum jam ya. Nah, untuk yang limit switch ini prinsipnya prinsip kontaknya adalah SPDT ya. Jadi ada satu common dan 2 kontaknya open dan close ya. Selanjutnya adalah ini ya. Ini adalah emergency ya. Fungsi emergency adalah untuk menonaktifkan ataupun memutuskan sumber utamanya ke
kontrolnya, sehingga pada saat terjadi permasalahan pada rangkaian kontrol, ketika kita tekan emergensinya, maka sumber yang menuju ke rangkaian kontrol itu akan terputus. Selama emergensi aktif, maka tidak akan ada aliran arus yang menuju ke rangkaian kontrol. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebenarnya ini adalah pilot line sebagai lampu indikatornya, tapi kita menggunakan bola lampu ya. Pada dasarnya sama saja ya. Biasanya untuk indikator ini dibedakan warnanya untuk membedakan mana posisi standby, mana posisi running, mana posisi stop misalnya. Ataupun kalau misalnya runningnya ada dua, searah dan berlawanan, maka bisa kita tambahkan ya. Begitu juga untuk hubungan Y deltanya, maka kita bisa tambahkan Y dan delta untuk indikatornya. Nah, ini kontaktor yang sebelumnya pernah saya jelaskan. Nah, biasanya di kontaktor utama ya, di kontaktor utama kita tambahkan dengan DOL ya, ataupun TOR, thermal overload. Thermal overload ini fungsinya kalau terjadi overload pada motor, maka fungsi dari thermal overload ini adalah memutuskan pada rangkaian kontrolnya. Jadi pada rangkaian kontrol putus, maka di rangkaian utama juga akan putus ya. Jadi ini thermal overload. Kita bisa setting arusnya berapa ya, yang arus maksimum yang kita setting, yang kita atur berapa sesuai dengan batasan overload yang mau kita gunakan ya nantinya. Selanjutnya mungkin ini soket timer yang sudah saya jelaskan timernya. Nah, di soket timer sendiri sebenarnya ada penomorannya ya. Nah, nanti tinggal dicocokkan dengan kaki yang ada di timer itu sendiri ya. Nah, mungkin itu untuk penjelasan masing-masing komponen yang ada di panel ini. Tinggal nanti bisa kita hubungkan sesuai dengan gambar skematik dari rangkaian tersebut seperti apa, baik untuk rangkaian utamanya ataupun rangkaian kontrolnya. Mungkin itu saja untuk penjelasan panelnya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.